Halo semuanya, hari ini kita mau belajar mengenai salah satu indikator yang bernama Bollinger Bands atau biasanya yang disebut dengan BB. Dan juga kita akan belajar mengenai cara penentuan support dan resisten yang biasanya juga disebut dengan SNR. Nah, yang pertama kita akan menentukan support dan juga resisten. Nah, sebelum kita menentukan support dan resisten, kita menggunakan chartnya sekarang dari Indodax, yaitu dengan time frame 4 jam. Menggunakan time frame yang lebih besar, agar kita dapat bisa melihat support and resisten ini secara jelas. Nah, sebelum masuk ke SNR, saya mau menjelaskan mengenai pemahaman dasar dulu mengenai SNR. Nah, di sini saya mencontohkan menggunakan tren yaitu downtrend karena pada saat ini Bitcoin sedang berada di fase downtrend. Nah, kalau kita bisa tahu bahwa setiap downtrend itu candle pasti membentuk pergerakan. Nah, dia selalu turun seperti ini, dan turun selalu seperti ini. Nah, kemudian cara menentukan SNR itu bagaimana? Nah, yang pertama cara menentukan SNR yaitu adalah kita harus cari tahu dulu di titik mana candle itu mengalami beberapa kali pemantulan. Contohnya seperti ini. Pada saat candle ini mengalami penurunan, maka di sini akan terjadi pemantulan. Di sini adalah pemantulan, kemudian di sini adalah pemantulan. Nah, kemudian pada saat di titik ini, di tengah ini ternyata support ini di breakdown ke bawah. Yang akhirnya harga ini mengalami atau melanjutkan penurunan ke bawah. Nah, kemudian pada saat harga ini mengalami penurunan ke bawah, ternyata di sini juga ada support lagi. Di mana di sini ada pemantulan, kemudian di sini ada pemantulan lagi. Nah, support yang tadi di atas ini, yang sudah ke breakdown, nah ini akan menjadi resisten. Atau biasa yang kita kenal dengan support become resistant, atau sebaliknya, resistant become support. Di mana yang awalnya garis yang berwarna hitam yang pertama ini adalah support, ketika ini di breakdown maka garis ini akan menjadi resisten. Begitu pula juga dengan garis support kedua ini. Di mana garis support kedua ini dijebol, maka ini akan menjadi resisten untuk support selanjutnya. Jadi support selanjutnya ada di sini, dan di atas ini akan menjadi resisten. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bisa praktekkan di dalam chart, kita pakai time frame 4 jam dulu supaya kelihatan semua. Nah, kita mencari support resistennya gimana? Nah, yang pertama kita akan mencari support dulu. Nah, di sini saya akan menggambarkan daerah-daerah support. Nah, yaitu di daerah ini ada support. Kenapa? Yaitu kita bisa lihat bahwa terjadi beberapa kali pemantulan. Di sini, kemudian di sini. Yang saya tandain ini adalah daerah-daerah di mana Bitcoin ini mengalami pemantulan. Nah, ini bisa dijadikan support terkuat karena di area ini banyak sekali candle-candle ini mengalami pemantulan. Lalu kemudian jika kita gambarkan lagi, kita bisa cari lagi di area ini, yaitu di harga Bitcoin sekarang. Di sekitar ini ternyata juga ada resisten. Kenapa resisten? Karena kita di bawah ini support, kemudian dia mengalami pemantulan sehingga yang di atas ini akan menjadi resisten. Yaitu di area 480 juta. Nah, jika 480 juta ini di break up ke atas, maka area kotak biru ini akan menjadi support. Kotak biru 480 juta ini akan menjadi support dan nantinya akan ada resisten-resisten selanjutnya. Nah, jadi kita bahas ini dulu. Jadi di area garis merah ini adalah support. Kemudian di sini ada area resisten. Kenapa ada area resisten? Karena kita bisa gambarkan bahwa terjadi banyak pemantulan. Di sini ada, kemudian di daerah ini
di daerah ini, di sini, di sini, dan juga ada di sini. Nah, dan terakhir kita harus wait and see sekarang. Bitcoin apakah bisa menembus resistennya atau enggak. Nah, kemudian kalau kita gambarkan lagi, di atas lagi itu juga ada resisten lagi. Yaitu di area ini. Kita gambarkan di sini ada area resisten lagi. Nah, jika di area, saya ganti warnanya dulu, kotak merah. Nah, jika di area merah ini resisten, jika harga pada saat ini di break ke atas, maka di area kotak yang berwarna kuning ini, maka nantinya akan menjadi support. Yang sekarang kotak kuning ini bersifat resisten, sekarang nantinya akan menjadi support. Jika harga ini di break ke atas ya teman-teman. Jadi jika harga ini bergerak seperti ini, nah maka kotak kuning ini yang awalnya resisten nanti maka akan menjadi support. Nah, jadi seperti itu kurang lebih kalau kita membahas mengenai support dan juga resisten. Nah, kemudian kita mau menggunakan indikator yang bernama Bollinger Band atau BB. Kita bisa search di indikator BB. Nah, kita menggunakan settingan yang standar, yaitu 22. Nah, sebelum kita masuk ke BB, kita akan mengetahui dulu, BB ini terdiri dari 3 garis, di mana ada garis atas, garis tengah, dan juga garis bawah. Nah, yang biasanya kita itu sebutnya dengan, untuk garis bawah itu adalah lower band, garis tengah itu adalah middle band, dan juga garis atas itu adalah upper band. Nah, garis-garis ini itu bisa berfungsi sebagai area oversold dan juga overbought. Nah, jadi untuk area lower band ini bisa berfungsi sebagai area oversold. Di mana area oversold itu yang menandakan bahwa adalah titik jenuh dalam menjual, sehingga harga itu bisa mengalami atau berpotensi untuk melakukan reversal dari bearish menjadi bullish, yaitu di area lower band. Untuk di area upper band, itu adalah area yang menandakan overbought atau area titik jenuh dalam membeli. Artinya banyak sekali orang yang membeli di area itu, sehingga harga ini bisa berpotensi mengalami reversal dari bullish menjadi bearish. Nah, kemudian untuk middle band ini bisa dijadikan sebagai titik acuan kita. Apakah benar-benar tren daripada reversal, baik reversal bullish menjadi bearish atau bearish menjadi bullish, itu valid atau enggak? Nah, kita bisa tahunya dari middle band ini. Nah, kemudian BB ini sebenarnya hanya merupakan indikator. Jadi indikator itu sebenarnya cuma hanya indikator yang membantu kita dalam menganalisa sebuah chart. Jadi semua indikator itu sebenarnya hanya membantu kita. Tidak ada indikator yang benar-benar valid 100% tanpa kita harus menggabungkan beberapa teknik. Nah, salah satunya yaitu kita harus menggabungkan BB ini dengan teknik support dan juga resisten. Nah, kalau misalnya kita bisa gambarkan tadi bahwa ada area support, yaitu di area ini. Nah, kita bisa gambarkan tadi kalau kita geser ke samping, ada area support di area ini. Nah, bertepatan juga bahwa pada saat Bitcoin ini menyentuh lower BB di area support 450 juta ini, dia mengalami reversal dan akhirnya melakukan pemantulan ke atas. Yang berarti bahwa support yang kita gambar sekarang ini yaitu bisa valid karena didukung juga oleh BB yang berada di lower band yang menandakan bahwa adanya area oversold yang menyebabkan harga ini reversal ke atas. Nah, kemudian sekarang ini BB ini kalau kita berbesar, nah sebenarnya BTC ini sudah break daripada middle BB-nya, yaitu yang garis merah ini. Di mana garis merah ini itu sama dengan moving average 20. Kalau kita menggunakan settingan BB yang standar,
itu lengthnya 20 yang menandakan bahwa 20 ini adalah moving average 20. Kalau misalnya teman-teman ganti ke lengthnya 10, ke lengthnya berapapun, itu yang berarti moving average-nya juga keganti. Kalau misalnya lengthnya 10, berarti itu sama dengan moving average 10. Kalau kita pakai 20, berarti sekarang ini sama dengan moving average 20. Nah, sekarang ini chartnya ini candlestick-nya udah break daripada middle BB ini, garis merah. Nah, kalau sudah break ini, potensinya bagaimana? Dia akan bisa retest di middle BB ini, dan kemudian bisa melanjutkan kenaikan lagi ke atas. Kenapa? Tadi karena saya bilang middle BB itu bisa berpotensi sebagai menguji apakah benar ini terjadi reversal atau tidak. Jika benar ini terjadi reversal, maka harga sekarang ini akan mantul di area middle BB ini dan bisa melanjutkan kenaikan ke atas. Sebagai contoh yang lain yaitu seperti ini. Kita bisa lihat pada saat harga di sini dia mengalami penurunan. Nah, pada saat mengalami penurunan, harga ini sempat naik sampai menyentuh ke middle BB-nya di area ini kan. Nah, di area ini ternyata harga ini kembali mantul lagi ke bawah, yang menandakan bahwa tren daripada BTC pada saat ini, pada saat di area ini, itu menandakan masih kuat menuju ke bawah, karena dia masih mantul di area middle BB-nya untuk melanjutkan penurunan ke bawah. Nah, kemudian kalau misalnya kita cari lagi ke samping, nah mungkin seperti ini. Kita lihat di sini bahwa di sini sempat break daripada BB-nya, middle BB-nya, tapi bisa melanjutkan kenaikan lagi ke atas. Kemudian di sini juga sempat mendekati area BB, tapi mantul lagi ke atas. Nah, yang menandakan bahwa tren ini pada saat kira-kira di daerah ini, itu trennya masih bisa mengalami kenaikan. Nah, kemudian kalau kita belajar juga, tadi kita udah belajar mengenai lower BB. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai upper BB. Nah, kita bisa cari dulu resistennya. Kalau misalnya lower BB, itu biasanya kita menggabungkan dengan titik area-area support. Kalau upper BB, kita biasanya menggabungkannya dengan area-area resisten. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya kita gambarkan di sini ya, di paling atas. Kita bisa melihat bahwa di area ini adalah area resisten, di mana terjadi beberapa kali pemantulan. Ini pemantulan satu, ini kedua. Kemudian di sini ada pemantulan lagi. Nah, ternyata di area ini, di area resisten ini juga bertepatan dengan adanya upper dari BB. Nah, seperti ini. Garis yang biru ini adalah upper dari BB. Dan bertepatan juga dengan menyentuh resisten, akhirnya harga ini mengalami pemantulan ke bawah. Nah, jadi harga ini akan pada saat menyentuh upper BB dan juga bertepatan dengan resisten, maka harganya akan mengalami pemantulan atau reversal ke bawah. Dan benar, harganya memang benar-benar melakukan penurunan sampai ke bawah. Jadi kesimpulannya, upper BB dan juga lower BB itu bisa menentukan kita sebuah tren itu mau reversal. Jadi kalau misalnya di lower BB seperti ini, itu biasanya menandakan bahwa harga akan mau mengalami kenaikan. Kemudian pada saat harga di upper BB itu menandakan bahwa harga itu akan mengalami penurunan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kalau kita menggunakan indikator dari Bollinger Band jika digabungkan dengan SNR juga.